Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Kamu hampir tiap malam mengambil jatah. Zea tidak terbiasa Kak. Sepertinya Zea akan mudah masuk angin kalau pakai baju ini. Ambil 2 saja sayang, buat sesekali. Kamu makin seksi kalau pakai ini, rayu Aditya. Lagi Zea teringat pesan sang kakak menyenangkan hati suami itu wajib. Mau tidak mau Zea menurut saja, puas belanja mereka langsung pulang. 1 bulan sudah pernikahan Zea dan Aditya berjalan semuanya masih terasa manis. Bahkan Aditya makin lengket pada Zea. Aditya selalu menyempatkan diri untuk mengantar jemput Zea kuliah. Sambil mengurus pekerjaannya, Zea juga merasa Aditya sebagai suami yang bertanggung jawab padanya. Sore sayang, sapa Aditya langsung memeluk sang istri yang sedang sibuk memasak di dapur apartemen mereka. Kakak sudah pulang, tanya Zea sambil tersenyum kecil tapi tangannya masih sibuk mengaduk masakannya. Kangen kamu, nggak fokus kerja kalau sudah rindu kamu yang pengen cepat pulang. Mulai deh manjanya. Manja sama istri sendiri nggak dilarang yang, kamu sedang masak apa? Tanya Aditya mencium pipi sang istri dan menjatuhkan dagunya di pundak Zea. Letihnya langsung hilang jika sudah mencium aroma tubuh sang istri. Ini Zea masak sayur capcay dan udang balado, ada tempe gorengnya juga Kak. Pasti enak, puji Aditya. Belum juga dicoba sudah bilang enak. Karena setiap masakan kamu dibuat pakai cinta pasti akan enak rasanya yang. Zea lagi tersenyum malu mendengar pujian sang suami. Sebulan ini belum ada perubahan apapun dari Aditya, dia masih bucin pada Zea. Zea berdoa semoga suaminya terus begini seperti Daniel dan mbaknya Hanum. Meskipun Aditya bukan darah daging Daniel, setidaknya Daniel ikut andil membesarkan Aditya. Semoga sifat Daniel turun pada Aditya. Kak menyingkir dulu, Zea mau selesaikan masakannya. Entar gosong loh, ucap Zea tapi dijawab gelengan oleh Aditya membuat Zea kesulitan untuk melangkah. Aditya membalikkan tubuh sang istri lalu mematikan kompornya. Lelaki tampan itu menyelipkan anak rambut yang sampai ke kening wanita cantik ini dengan penuh kelembutan. Zea, selesaikan dulu masakannya Kak, ini sudah mau maghrib loh, kakak belum makan kan? Kalau lihat kamu jadi kenyang, gombal, cebik Zea. Aditya ingin mencium sang istri tapi Zea segera mengelak dan tertawa kecil. Sayang, rengek Aditya manja. Kak, mandi sana, Zea harus selesaikan makanannya. Jangan aneh deh, ini sudah mau maghrib. Tolat Zea langsung menyalakan kompornya kembali membuat Aditya lesu. Tapi aku mau kamu sayang, nolak suami dosa loh. Aditya mulai mengeluarkan jurus ceramahnya. Mulai deh kamu Kak, makan dulu biar ada tenaganya. Meskipun tanpa makan aku tetap perkasa sayang, kamu mau coba sekarang? Zea senyum sendiri mendengar ucapan sang suami yang makin hari makin vulgar padanya. Aditya banyak mengotori isi kepala Zea,
Dia selalu mengajarkan Zea dengan gaya baru. Yang membuat Zea sekarang lebih liar di ranjang. Zea menggeleng kecil hilang sudah Zea yang polos karena hampir tiap hari Aditya meminta jatahnya. Terkadang Zea heran apa memang begitu rutinitas pengantin baru. Kenapa senyum sendiri, tanya Aditya menyentil kening sang istri. Au, sakit kak, salah sendiri suami bicara malah senyum sendiri, sedang memikirkan siapa? Tanya Aditya posesif. Siapa lagi kalau bukan kakak? Memangnya Zea pernah punya teman lelaki selain kakak? Memang itu seharusnya, apalagi kamu sudah jadi istri tidak butuh lelaki lain selain suami. Berteman pun tidak boleh, tanya Zea dan dijawab gelengan oleh Aditya. Sebelum jadi istri saja pergaulan Zea dibatasi lelaki tampan ini apalagi sesudah jadi istri. Aditya benar mengukung sang istri. Tidak ada gunanya sayang berteman dengan lelaki. Karena pada akhirnya suamilah tempat kamu berlabuh, jelas Aditya lembut. Sudah Zea mau selesaikan ini dulu kakak mandi sana bau keringat, usir Zea. Membuat Aditya memeluk tubuh sang istri erat dan menggelitiknya membuat Zea terkekeh geli. Kak, sudah geli, mohon Zea. Aditya melepaskan sang istri membuat Zea berlari menjauh. Awas kamu nanti malam yang aku buat mendesah dan tidak bisa jalan besok pagi, ancam Aditya. Sedangkan Zea malah menjulurkan lidahnya. Au, takut, coba saja kalau bisa, kita lihat siapa yang KO. Tantang Zea tidak takut dengan ancaman nikmat sang suami. Aku mandi dulu setelah makan aku mau langsung gempur kamu. Ucap Aditya menunjuk sang istri, Zea hanya terkekeh kecil. Pengantin baru ini benar bahagia. Keputusan tinggal di apartemen adalah keputusan yang tepat untuk pengantin baru ini. Mereka bebas berekspresi kapanpun, dimanapun juga tanpa harus menjaga privasi. Karena memang hanya mereka berdua di apartemen itu. Gimana kabar Zea bun? Tanya Daniel pada Hanum. Baik pak, kemarin Zea telepon pengen main ke sini tapi Aditya belum sempat mengantarkannya. Kata Zea mereka masih sibuk kerja dan Zea juga masih kuliah. Kapan kita ke sana yuk pak? Ajak Hanum. Boleh, nanti bunda atur saja waktunya tapi mau main ke rumah pengantin baru harus dikabari bun. Soalnya takut melihat yang tidak ingin dilihat, canda Daniel sambil tertawa kecil. Jadi ingat kenangan masa pengantin baru kita dulu ya bun, goda Daniel menaikkan alisnya. Membuat Hanum menggeleng kecil. Ya, malam pertama yang tertunda karena kesombongan kamu, tunjuk Hanum. Mengingat Daniel yang tidak mau menyentuhnya karena sangat cinta pada Susan. Jika ingat pertama kali mereka bertemu hingga akhirnya jatuh cinta, membuat Hanum senyum sendiri mengenang percintaan mereka yang cukup dramatisir. Bukan sombong bun tapi masih malu, tapi saat tahu rasanya langsung candu, ujar Daniel terkekeh kecil. Capek? Tanya Aditya dan diangguki Zea pelan. Aku berikan waktu istirahat sejenak sayang setelah itu ronde kedua.
ujar Aditya membuat Zea membelalakkan matanya. Aditya memang tidak pernah melakukannya sekali pada Zea. Tapi anehnya Zea yang awalnya menolak berakhir pasrah dalam pelukan sang suami. Tapi aku lapar Kak, tenagaku terkuras abis, rengek Zea. Tunggu di sini, aku ambilkan nasi dulu jangan keluar, perintah Aditya. Lelaki tampan ini meraih handuk dan keluar kamar untuk mengambilkan sepiring nasi untuk sang istri. Tak butuh waktu lama Aditya sudah datang membawa baki yang berisi sepiring nasi dan air putih. Yuk makan dulu kamu duduk saja biar aku yang suap, ujar Aditya mengarahkan sendok ke mulut Zea. Zea makan dengan lahap bahkan dengan porsi nasi yang banyak. Membuat Aditya mengerutkan keningnya melihat sang istri yang sangat kelaparan. Padahal tadi sesudah maghrib mereka sudah makan. Apa faktor bercinta membuat Zea selahap ini, pikir Aditya. Dia menjadi merasa bersalah sudah menguras tenaga Zea. Pelan, pelan sayang, nanti keselak. Lapar Kak, cengir Zea, energinya sudah terkuras untuk kegiatan tadi. Sayang aku pikir kita butuh waktu untuk melakukan bulan madu. Buat apa Kak? Hanya buang waktu saja. Di sini kita juga sudah seperti bulan madu. Kamu hampir tiap malam mengambil jatah, ucap Zea membuat Aditya tertawa kecil. Jadi buat apa bulan madu Kak? Jika intinya juga dikurung di kamar bukan? Lebih baik di sini saja, lanjut Zea lagi. Setelah makan Zea ke kamar mandi untuk membersihkan diri terlebih dahulu, sebelum mereka melanjutkan ronde keduanya. Kak, kamu ngomong apa sih? Tanya Zea bingung. Cuma lagi baca mantra aja sayang. Mantra apa? Kamu guna Zea Kak? Tuduh Zea mendorong tubuh Aditya yang masih lengket di atasnya. Guna apaan? Jadi selama ini kamu pelet Zea Kak? Tanpa dipelet pun kamu sudah mendekat sayang, jadi tidak perlu dengan cara peletan, tekan Aditya. Terus itu mantra apa tadi? Tanya Zea lagi. Itu cuma mantra supaya benih yang dikeluarkan cepat jadi. Jadi apa? Kecebong, jawab Aditya asal membuat Zea bingung dengan perkataan suaminya ini. Kak, Zea serius. Kakak juga lebih serius Zea. Sudah aku mau bersih dulu. Kamu mau ikut mandi bareng? Kalau iya aku gendong. Ogah, jawab Zea cepat. Kok gitu sayang, mandi berdua lebih enak loh. Kakak mandi sendiri aja, kalau berdua bakalan lama, nggak bakalan selesai nanti. Zea udah kram banget nih, jangan digodain lagi, ujar Zea jujur membuat Aditya mengulum senyumnya. Memang Aditya akui dia sangat candu dengan tubuh sang istri. Aditya tidak pernah bosan pada Zea. Bahkan dia selalu merindukan tubuh istrinya ini untuk dia jamah. Selesai dengan kegiatan mandi mereka berbaring di ranjang. Aditya mengusap lembut kepala Zea dan beberapa kali menciumnya. Rasa cinta dan sayangnya begitu kuat pada perempuan kampung ini. Zea perempuan unik, dia bisa mengatakan hal jujur tanpa rasa jaim. Dan kejujurannya ini membuat Aditya jatuh hati pada Zea, istrinya ini sangat polos.
Sayang, kamu mau kita punya anak berapa nantinya? Tanya Aditya. Belum kepikiran Kak, nikmati saja dulu masa yang sekarang, jawab Zea polos. Gimana ceritanya belum kepikiran? Orang buatnya hampir tiap hari, batin Aditya menelan saliva-nya. Apa Zea tidak tahu kalau dia bisa saja hamil? Karena selama mereka melakukannya Aditya tidak pernah sekalipun memakai pengaman. Kak, pulangnya nanti jangan lama, lama ya, ingat Zea sambil memeluk tubuh Aditya. Tumben pagi ini sikap Zea seperti kelinci imut yang tidak mau lepas dari dirinya. Kenapa? Kamu nggak ke kampus? Tanya Aditya. Tidak, hari ini Zea pengennya di rumah aja Kak, mager. Kalau mager nggak usah masak, pesan online aja sayang, untuk makan malam nanti aku beli di luar ya. Iya Kak, tiba Zea pengen ke salon. Ke salon. Kalau kakak pulang cepat Zea mau diantarkan ke salon, pinta Zea. Lihat nanti ya sayang, kalau pekerjaannya nggak banyak aku usahakan pulang cepat. Dan kita ke salon tapi kalau nggak bisa besok aja ya, bujuk Aditya tapi membuat Zea cemberut. Harus bisa Kak, ya aku usahakan. Aku pergi dulu ya, pamit Aditya mencium kening Zea dan Zea menyalami punggung tangan sang suami. Zea melambaikan tangannya saat Aditya pergi. Serasa lemas tubuh Zea, dia berbaring di atas sofa dan memilih tidur. Matanya sangat mengantuk, mungkin efek begadang semalam, pikir Zea. Banyaknya pekerjaan membuat Aditya lupa jika dia punya janji pada sang istri siang ini untuk mengantarkan Zea ke salon. Perusahaan yang Aditya pimpin ini semakin berkembang karena campur tangan Daniel. Membuat Aditya makin hari makin sibuk. Siang ini dia harus meeting bersama kliennya di sebuah restoran. Itu bukannya Kak Adit suaminya Zea Kak? Tanya Santi pada Zafran dan diangguki Zafran pelan. Sejak Zea menikah dengan Aditya, Zafran patah hati. Sebenarnya dia ingin mengejar Zea tapi tidak pernah ada celah. Santi terus memperhatikan Aditya. Dia sangat iri pada Zea yang bisa menikah dengan Aditya dan disukai Zafran. Entah apa kehebatan wanita kampung itu hingga banyak lelaki terpikat padanya. Untuk penandatanganan kontraknya bisa hubungi asisten saya Buk Dea, ujar Aditya menyalami sang klien. Iya Pak Aditya, semoga kerjasama kita berlangsung sampai akhir ya, ucapnya tersenyum manis pada Aditya. Tiba perempuan tersebut merasakan sakit di kepalanya. Dengan sigap Aditya merangkulnya agar tidak terjatuh. Anda tidak apa Bu? Tanya Aditya. Maaf, mungkin saya belum makan siang jadi sedikit pusing. Terima kasih Pak Adit. Meskipun banyak pekerjaan diusahakan mengisi perut terlebih dahulu Bu. Selain bisa fokus juga untuk kesehatan, ucap Aditya dan diangguki perempuan bernama Dea ini. Aditya langsung pamit meninggalkan restoran karena masih ada pekerjaan lain. Tiba ponsel Aditya berbunyi dan langsung diangkatnya. Mama sudah di Jakarta malam ini, kamu pulang ya. Mama sudah rindu pada kamu. Tapi Ma, aku sedang banyak pekerjaan. Dit, Mama hanya mampir sebentar karena ada keperluan di Jakarta. Mama harap kita bisa makan malam bersama. Tapi Mama tidak ingin ditolak Dit.
kita jarang bertemu, potong Susan. Membuat Aditya menghela nafas berat. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam tapi Aditya juga belum pulang membuat hati Zea kesal. Pasalnya tadi Santi mengirimkan foto Aditya di restoran bersama perempuan yang sedang dia rangkul. Darah Zea mendidih seketika tapi dia masih berpikir jernih untuk tidak mengganggu jam kerja sang suami. Hingga menunggu Aditya pulang tapi sudah jam 8 Aditya belum kunjung pulang. Hampir jam 9 malam baru Zea mendengar bunyi pintu di apartemen terbuka. Menampilkan sosok sang suami yang baru pulang dengan wajah lelah. Zea melihat sang suami baru pulang. Aditya yang melihat Zea hanya diam tanpa pergerakan di atas kursi segera menghampiri dan mencium keningnya. Aku pikir kamu sudah tidur sayang, suara Aditya terdengar pelan. Mana mungkin Zea bisa tidur sedangkan suamiku belum pulang dari pagi tadi, ketus Zea. Membuat Aditya menatap sang istri yang berbicara sedikit meninggi. Mungkin Zea kesal karena tidak jadi ke salon, pikir Aditya. Pekerjaanku sangat padat sayang sehingga tidak bisa pulang tadi siang. Maaf ya, tapi aku janji weekend kita akan ke salon. Aku akan temani kamu sampai sore, ujar Aditya menggenggam satu tangan Zea. Pekerjaan, apa makan siang di restoran termasuk pekerjaan kantor, tepis Zea. Tadi pertemuannya di restoran sayang, jelas Aditya lagi. Jangan berbohong, lalu yang ini apa? Zea berbalik dan melempar ponsel miliknya ke arah sofa dan diambil oleh Aditya. Itu yang kakak bilang pertemuan, ujar Zea tajam. Sayang, ini tidak seperti yang kamu sangka tadi. Stop kak, kakak tidak ingin pulang mengantarkan Zea ke salon hanya karena ini. Jadi pertemuan dengan perempuan ini lebih penting daripada Zea, bentak Zea marah. Sayang, kamu salah paham, itu klienku. Salah paham, kakak berdua dengan perempuan di restoran dan kakak hanya bilang ini salah paham. Kakak pikir Zea bodoh yang tidak bisa mengartikan rangkulan kakak padanya. Perempuan mana yang ikhlas suaminya memeluk perempuan lain kak, bentak Zea. Kamu cemburu buta sayang. Terserah kakak mau bilang cemburu buta atau apa, yang jelas Zea tidak mau melihat kakak malam ini, ucap Zea. Mendorong tubuh Aditya hingga terjatuh ke sofa, Zea langsung berlari masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Perempuan ini menangis sejadi-jadinya di kamar. Zea tidak ingin mendengar penjelasan Aditya. Hatinya merasa kesal karena Aditya lebih mementingkan perempuan lain daripada dirinya yang notabene-nya istri sah Aditya. Pagi ini Zea memasak sarapan untuk Aditya meskipun dalam keadaan kesal. Tapi Zea tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Sayang, panggil Aditya memeluk tubuh Zea tapi Zea segera melepaskannya. Sayang, maafkan aku, pinta Aditya. Tidak ada yang perlu dimaafkan kak, kamu gak salah kok. Zea yang salah karena jadi perempuan lemah. Lihat suami dengan perempuan lain langsung marah, mewek, sindir Zea. Sayang, aku benar tidak ada hubungan apa dengan perempuan itu. Semalam aku ke rumah mama dan aku pikir kamu sudah tertidur, jadi aku tidak ingin ganggu istirahat kamu.
Mana ada maling yang mau mengaku, ketus Zea. Z, aku rasa ini hal sepele sayang. Kenapa harus dibesarkan seperti ini? Ucap Aditya mulai kesal dengan kelakuan Zea yang tidak percaya padanya. Sepele kamu bilang Kak, sepele buat kamu, tapi tidak buat Zea. Ini masalah besar. Di mana suami di luar sana merangkul perempuan lain. Ya, aku minta maaf sayang. Harus berapa kali aku bilang aku minta maaf. Soal perempuan itu aku bisa jelaskan. Ini semua tidak seperti yang kamu pikirkan kan? Lalu apa? Lebih parah dari yang saya pikirkan begitu? Jahat kamu Kak. Z, jangan sembarang menuduh. Dia klienku Z. Kami membicarakan bisnis, ucap Aditya dengan nada tinggi. Kamu bentak Zea Kak. Kamu bentak hanya gara perempuan itu. Sana bela saja perempuan itu. Zea benci kamu. Pekik Zea segera lari ke kamar dan menguncinya. Aditya menghela nafas berat kenapa jadi begini padahal dia dan Zea baru saja meneguk manis pernikahan. Ada saja yang membuat mereka bertengkar. Apa semua pernikahan harus ada pertengkaran, pikir Aditya. Padahal dia ingin menciptakan rumah tangga yang selalu harmonis tanpa adanya pertengkaran. Zea, sayang buka pintunya Z, kakak mau kerja, gedor Aditya. Pergi kak, Zea nggak mau lihat wajah kakak sekarang. Z, dia klien aku. Kami tidak punya hubungan apapun Z, yang kamu lihat itu salah. Dia hanya sedang tidak enak badan Z. Aku berusaha membantunya, jelas Aditya. Pergi. Zea tidak mau dengan penjelasan apapun. Simpan saja penjelasan kakak, balas Zea memekik. Membuat Aditya lagi hanya bisa menghela nafas panjang. Zea saat ini tengah emosi. Jadi percuma saja dia menjelaskan apapun itu Zea tidak akan terima lebih baik dia menyingkir dulu untuk beberapa jam ini. Nanti setelah pulang dia akan coba bujuk Zea lagi. Aditya memutuskan untuk ke kantor saja terlebih dahulu. Kepalanya mendadak pusing, mungkin efek Zea marah padanya. 20 menit berlalu Zea tidak mendengar lagi suara Aditya dia membuka pintu kamar. Dan benar saja sang suami tidak ada lagi di sana. Zea melihat kiri kanan tidak ada bahkan perempuan cantik ini berjalan ke arah dapur dan sang suami juga tidak ada. Aditya benar pergi meninggalkannya. Sial, dia malah pergi beneran. Kenapa nggak usaha buat bujukin sih, malah ditinggal pergi, omel Zea. Entah kenapa Zea justru ingin Aditya membujuknya bukan malah meninggalkannya di kala sedang emosi. Nggak peka, kesal Zea lagi. Zea melihat sarapan di atas meja utuh tidak disentuh suaminya sama sekali. Mendadak Zea menjadi lesu. Zea mengambil ponselnya niatnya ingin menghubungi sang suami tapi sepertinya Zea terlalu gengsi. Dia memutuskan untuk menghubungi Hanum sang kakak. Zea ingin cerita pada Hanum tentang rumah tangganya saat ini siapa tahu Hanum punya jalan keluar. Jika memang Hanum memintanya pulang dulu ke rumah, Zea akan pulang. Lalu Zea harus bagaimana mbak? Apa Zea pulang ke rumah mbak saja? Ujar Zea. Z, kamu sudah punya suami, punya imam sendiri tidak bisa main pergi Z, berdosa. Bukankah dulu ibu sering mengatakan jika kalian sudah besar dan menikah? Ikuti kemana imam kalian membawa kalian, ujar Hanum lembut.
Tapi Mbak Kak Adit berselingkuh. Kamu punya bukti Z? Foto Mbak Z. Kalau menurut Mbak dengarkan dulu penjelasan Aditya, tidak bisa kamu menyimpulkan satu foto jadi bukti. Apalagi di tempat umum, Aditya itu pasti berpikir jika ingin berselingkuh bukan restoran tempatnya. Dia seorang pengusaha, jelas Hanum membuat Zea terdiam sejenak. Ya mana mungkin Aditya mau selingkuh di tempat umum? Apa Zea yang terlalu sensitif menanggapi hal ini? Apalagi Santi orang yang mengirimkan foto itu. Zea ingat betul bagaimana Santi ingin mencelakainya di klub waktu itu. Mungkin kamu sedang banyak pikiran Z, sudah bawa happy aja, jangan terlalu dipikirkan. Mbak, bukan gak boleh kamu pulang ke sini, tapi kamu sudah punya suami. Jika kamu ingin ke tempat Mbak tanpa ada masalah sih oke aja, kalau sekarang jangan sih. Nanti malah memperburuk keadaan loh. Berusahalah menjadi istri yang baik Z, nasihat Hanum. Setelah menghubungi sang kakak, hati Zea sedikit lega meskipun masih mengganjal, tapi Zea berusaha bersikap positif. Dia juga merasa bersalah karena dari semalam mengunci pintu kamar dan membiarkan Aditya tidur di luar. Pasti sang suami kedinginan di luar tanpa selimut. Aditya tidak bisa berkonsentrasi dalam bekerja, kepalanya sedikit pusing. Bahkan sekarang malah bertambah dengan mual. Apa efek dia belum sarapan pagi tadi, pikirnya. Selesai pertemuannya, Aditya langsung rebahan di sofa yang ada di ruangannya. Rasa tubuhnya sedikit lemas, lesu. Tiba pintu ruangannya terbuka. Dit, panggil Daniel membuat Aditya harus bangkit. Ada investor yang mau mengajak perusahaan kami bekerja sama. Dari mana, Pak? Tanya Aditya. Malaysia. Dia sahabat lama Papa. Beliau ingin mengembangkan usaha di Indonesia. Awalnya beliau ingin perusahaan yang Papa, tapi Papa pikir lebih baik ke kamu saja, jelas Daniel. Aditya hanya memijit pelipisnya seperti orang sedang berpikir. Kamu ada masalah serius, Boy? Tanya Daniel khawatir melihat anak lelakinya ini. Tidak, Pak, hanya sedikit pusing. Dari tadi aku agak mual, Pak. Mungkin efek nggak sarapan. Kenapa nggak sarapan? Zea nggak masak? Tanya Daniel. Zea ngambek, Pak, jawab Aditya. Ngambek kenapa? Dia menuduhku selingkuh. Padahal hanya salah paham biasa, Pak. Jelas Aditya justru membuat Daniel terkekeh kecil. Itu biasa, Boy. Kamu akan mengalami yang lebih parah lagi kalau istrimu hamil. Bisa hal kecil jadi bumerang. Bunda dulu juga suka begitu, tapi bujuk saja terus. Ajak jalan atau kasih dia kepercayaan, pasti lama-kelamaan mengerti, atau bisa jadi Zea sudah isi. Tebak Daniel membuat Aditya mengerutkan keningnya. Hei, kenapa ekspresi kamu begitu? Jangan bilang kamu belum sentuh Zea, ujar Daniel terkekeh kecil. Membuat Aditya menggeleng tersenyum. Dia lelaki normal mana mungkin menyia-nyiakan istri secantik Zea. Mungkin saja efek tidak melakukan hubungan suami istri Aditya menjadi pusing begini. Aditya menggelengkan kepalanya kecil jika mengingat berhubungan membuatnya senyum sendiri. Karena dimanapun dia mau dia bisa melakukannya, dan beruntungnya Zea selalu menurutinya.
Ya sudah papa cuma mau bilang itu saja. Pulang ke rumah jangan uring. Uringan di kantor bisa bahaya. Kenapa pa? Bisa bertambah pusing. Pulang ke rumah dan peluk istrimu jangan pergi. Meskipun dia mengusirmu terkadang perempuan itu butuh dimengerti. Apa yang diucapkannya kebalikan dengan hatinya. Rangkul dia selesaikan dengan cara suami istri pasti baik. Ujar Daniel menepuk pundak sang anak lalu pergi meninggalkan kantor Aditya. Aditya masih berpikir bagaimana cara menyelesaikan dengan cara suami istri yang dikatakan papanya ini. Aditya segera pulang. Dia mencoba melawan rasa mual dan pusingnya demi membujuk sang istri agar tidak merajuk lagi. Saat ini dia membutuhkan Zea, semoga saja istrinya bisa dibujuk. Sesampainya di apartemen Aditya langsung mencari Zea tapi sang istri tidak ada. Membuat Aditya cemas, dia takut Zea malah kabur akibat pertengkaran mereka dari semalam. Pernikahan mereka masih terbilang baru, jika harus pisah ranjang sepertinya tidak lucu. Z, sayang, kamu di mana Z? Pekik Aditya tapi tidak ada sahutan dari Zea. Aditya membuka lemari kamar takut kalau Zea benar pergi meninggalkannya. Dan ternyata alhamdulillahnya pakaian Zea masih utuh. Cari apa kamu Kak? Tanya Zea yang baru datang langsung masuk ke kamar. Sayang, Pekik Aditya mendekat dan memeluk Zea. Kamu dari mana saja? Aku hampir pingsan sayang cariin kamu. Lebay, cebik Zea. Kok lebay sih? Beneran sayang, aku takut kamu lari. Mau lari kemana Kak? Palingan ke tempat Mbak Hanum dan kamu sudah pasti tahu rumahnya. Kamu dari mana Zee? Tanya Aditya lagi. Minimarket bawah, beli cemilan, jawab Zea cuek dia. Hendak keluar lagi tapi Aditya segera menariknya. Aditya memeluk tubuh Zea erat, dia meletakkan kepalanya di pundak Zea. Kak berat, sana ah. Sayang kamu masih marah. Maaf sayang aku bisa jelasin semuanya. Dia itu klienku dan hampir pingsan jadi aku bantu, setelah itu aku langsung pulang. Nggak ada yang aneh. Aneh, di perjalanan pulang mama telpon minta aku datang ke rumah. Aku pikir daripada bolak-balik, langsung ke tempat mama aja, karena keasikan ngobrol jadi lupa deh. Mau hubungi kamu lihat jam udah malam, takut kamu udah tidur ya, aku putuskan untuk pulang. Aku nggak tahu kejadiannya bakalan begini sayang. Jelas Aditya membuat Zea menghela nafas berat. Dia ingin percaya tapi entah kenapa dia sangat sensitif sekali saat ini. Kalau kamu tidak percaya besok kita ke kantor klienku itu. Kita dengar penjelasan dia yang kamu bisa tanya sendiri ke dia. Kalau mau selingkuh mah nggak perlu aku desak kamu buat nikah muda sayang. Ini aku belain minta kamu sama papa dan bunda Hanum. Lanjut Aditya berharap sang istri percaya padanya. Yakin seperti itu, nggak bohong. Sumpah yang, memang seperti itu adanya, nggak ada yang lebihkan. Kamu bisa hubungi mama juga kalau masih nggak percaya. Ya sudah Zea coba percaya tapi jangan sampai kepercayaan yang Zea berikan kakak buat Zea kecewa. Zea bisa kabur beneran, tegas Zea dengan mata menyalang. Siap bos, nggak akan pernah aku kecewain kamu sayang. Aku membujuk kamu buat nikah aja susah.
Mana mungkin aku kecewain kamu. Semoga saja ucapanmu ini benar. Aditya langsung memeluk tubuh Zea, rasa mual-mualnya sedikit mereda. Tapi kepalanya masih pusing membuat Aditya memijit pelipisnya lagi. Kakak kenapa? Tanya Zea khawatir. Nggak tahu yang, dari semalam sakit kepala terus mual. Sakit kepala, mual, mungkin masuk angin kak. Iya kali, efek tidur di luar semalam nggak pakai selimut jadi kedinginan deh. Sindir Aditya membuat Zea merasa bersalah. Maaf ya kak, Zea semalam marah. Kakak baring aja dulu Zea bikinin teh. Kakak sudah makan? Tanya Zea dan dijawab gelengan oleh Aditya. Astaga, maaf kak, tunggu sebentar ya. Sayang nggak usah lari. Larian aku nggak apa-apa, pekik Aditya. Tapi Zea yang keburu cemas dengan cekatan menyiapkan makanan untuk sang suami. Zea menyuapi Aditya makan beberapa sendok lalu memberikan teh hangat agar sang suami tidak mual lagi. Gimana kak? Lumayan. Lumayan apa? Tanya Zea tidak mengerti. Lumayan sudah bertenaga sekarang dan siap buat bertempur. Goda Aditya membuat Zea tersenyum malu. Aditya menarik tubuh sang istri ke dalam pelukannya. Hingga pertempuran panas pun terjadi di sofa ruang tamu apartemen mereka. Gimana? Tanya Hanum melalui sambungan video call pada Zea. Zea mencoba untuk menerima penjelasan Kak Adit Mbak, sepertinya Kak Adit jujur. Ya memang seharusnya begitu Ze, menikah bukan hanya untuk 1 atau 2 hari saja tapi untuk selamanya. Kamu dan Aditya semakin dewasa dan mungkin saja kalian akan jadi orang tua dalam waktu dekat ini. Jadi tidak ada manfaatnya juga kan jika bertengkar? Memang bumbu rumah tangga itu pertengkaran. Tapi jika awal menikah sudah tidak saling percaya bisa bahaya Z, bisa jadi keterusan nantinya. Nasihat Hanum dan diangguki Zea pelan. Tapi Zea belum mau hamil dulu mbak. Z, punya anak itu enak loh kita jadi ada temennya di rumah. Ada yang membuat kita pengen cepat pulang Z. Pokoknya seru deh, apalagi lihat berbagai ekspresinya bikin ngakak sendiri Z. Tapi Zea harus kuliah mbak, kan gak lucu kalau kuliah bawa perut besar. Kamu malu Z, kamu sudah punya suami, kenapa harus malu? Kalau hamil di luar nikah baru kamu malu. Suatu kebanggaan loh Z bisa hamil cepat, di luar sana banyak yang menginginkan anak tapi belum diberikan. Kalau kamu diberikan cepat, alhamdulillah Z, apa sudah ada tandanya? Tanya Hanum penasaran. Tapi tunggu dulu kamu nggak pakai KB kan? Lanjut Hanum bertanya sebelum Zea menjawabnya. KB gimana mbak? Zea nggak ngerti. Jawab Zea jujur karena memang dia tidak tahu tentang alat kontrasepsi. Ya ada pil yang kamu minum atau disuntik ke tubuh kamu gitu, jelas Hanum. Nggak ada mbak, geleng Zea. Kalau kamu nggak pakai KB ya bisa jadi kamu bisa hamil Z dalam waktu dekat, apalagi jika mainnya saat masa subur. Zea benar tidak mengerti dengan penjelasan mbahnya ini. Secara dia melakukannya dengan Aditya kapanpun sang suami mau, bahkan hampir tiap hari dalam beberapa pekan ini. Kalau mainnya ring bisa
Iya mbak, tanya Zea gugup membuat Hanum mengulum senyumnya. Adik perempuannya ini benar polos, untung saja Zea sudah menikah jadi Hanum bisa lebih tenang. Bisa jadi emang udah ada tandanya? Tandanya gimana mbak? Tanya balik Zea. Mual, muntah gitu atau nggak nafsu makan? Nggak ada mbak, justru Kak Adit yang mual pusing terus beberapa hari ini, jawab Zea. Coba diperiksa aja biar pasti. Pakai apa mbak? Tanya Zea. Respek, nanti mbak pesanin ya buat kamu dikirim ke apartemen kamu langsung nanti. Kamu bisa lihat cara pakainya di sana. Siapa tahu beneran udah isi, ucap Hanum antusias. Kalau garis 1 negatif, kalau garis 2 positif jelas Hanum lagi. Kalau positif mbak. Ya kamu hamil bakalan jadi ibu, tapi mbak harap kamu berubah pikirannya. Hamil nggak semenakutkan yang kamu pikirkan, proses ngidamnya juga asik kalau dijalani. Bisa minta apa aja sama suami, jelas Hanum sambil tersenyum kecil mengingat masa ngidamnya dulu. Meskipun tidak terlalu ekstrim tapi Daniel selalu siaga. Beruntung dia memiliki suami seperti Daniel meskipun tua tapi sangat sigap. Aditya yang baru pulang langsung mencium kening sang istri yang sedang berbaring di ranjang sambil melihat ponselnya. Ngobrol sama siapa sih, kayaknya asik, tanya Aditya. Sudah pulang kak, kok nggak denger ya? Kamunya keasikan ngobrol jadi nggak kedengaran sayang, ngobrol sama siapa sih? Itu Mbak Hanum, Mbak udah dulu ya, Kak Adit udah pulang. Weekend Zea main ke sana. Mau lihat si Semok, ucap Zea terkekeh kecil dan diangguki Hanum. Zea memang sangat menyukai anak Hanum yang bertubuh berisi. Terkadang Zea suka gemas dan menggigit pipinya kecil. Udah ya mbak, bye, salam untuk Mas Daniel, pamit Zea, dijawab Hanum dengan mengangguk kecil. Aditya langsung memeluk tubuh sang istri, seharian berkutat di kantor membuatnya lelah. Dan hanya Zea yang menjadi penghilang penatnya. Jika sudah melihat wajah sang istri, Aditya terasa segar kembali. Masih pusing kak? Tanya Zea. Secara pagi tadi sebelum berangkat ke kantor, Aditya mengeluh pusing. Sudah nggak, tapi terkadang mual sayang. Tadi abis makan siang langsung muntah di kantor. Mungkin kakak ada riwayat sakit mah kali. Sepertinya nggak ada deh yang. Apalagi sejak nikah aku nggak pernah telat makan. Atau kakak ada makan pedas yang memicu asam lambung jadi naik, ujar Zea. Membuat Aditya terdiam sejenak, seingatnya dia tadi hanya makan cumi goreng cabai dengan sayuran. Memang sedikit pedas, tapi itu hal biasa karena Aditya memang pencinta pedas. Apa iya dia tengah bermasalah dengan lambung karena akhir ini sering mual? Kakak harus periksa deh biar jelas, pinta Zea. Sepertinya iya sayang, aku harus cari waktu luang, tapi kamu temenin ya. Oke, sekarang kakak mau apa? Mandi atau makan? Tawar Zea. Kalau mau kamu bagaimana? Goda Aditya dengan menaikkan satu alisnya membuat Zea malu. Jawab yang benar dong kak. Beneran mau kamu? Zea masih bau nih, belum mandi. Zea siapin air hangat aja ya buat kakak.
Terus mandi berdua, ajak Aditya. Enggak biasanya kalau mandi berdua suka jadi lama. Zea masih ada kerjaan kak, tolak Zea. Enggak akan lama sayang, beneran mandi kok, kakak juga masih ada kerjaan yang harus dicek. Tapi pengen mandi sama kamu dulu. Ya udah tapi beneran ya kak gak lama. Zea siapin dulu, ucap Zea dan diangguki Aditya patuh. Meskipun sering terjadi penolakan, akhirnya Zea juga akan pasrah di bawah kukungan sang suami. Hari ini aku pulang agak telat ya sayang. Ada investor dari Malaysia yang ingin bertemu. Jelas Aditya saat Zea memasangkan dasinya. Perempuan, tanya Zea. Enggak, yang temannya papa. Dia mau investasi di kantor papa tadinya, tapi papa tolak dan disarankan papa di kantorku. Kalau dia jadi kerjasama dengan kantor kita, otomatis pemasukan kita akan bertambah. Dan perusahaan kita akan makin dikenal sayang, jelas Aditya. Dia melihat raut wajah cemburu pada sang istri. Terus makan siang nanti di mana? Mungkin di restoran sayang sama investornya. Papa juga ada, ujar Aditya cepat. Dia tidak mau Zea bertambah curiga karena memang dia sudah jujur. Ya udah jangan makan pedas lagi kak, nggak baik untuk kesehatan kamu. Iya istriku yang cantik jelita nanti dicari restoran yang nggak pedas, ujar Aditya sambil mencubit kecil pipi Zea. Kalau kamu mengantuk tidur duluan saja ya, nggak usah nunggu kakak. Iya, tapi jangan kemalaman juga pulangnya, aku takut tidur sendiri. Iya sayang, kakak usahain jam 8 sudah di rumah. Jawab Aditya tersenyum kecil lalu mencium kening sang istri. Zea mengantarkan Aditya sampai ke pintu apartemen mereka, lalu menyalami punggung tangan sang suami dan melambaikan tangan saat Aditya pergi. Aditya tersenyum manis betapa senangnya dia diperlakukan begini oleh istrinya. Mungkin kebahagiaan akan bertambah jika mereka miliki anak, akan ada celoteh kecil di apartemen mereka. Setelah kepergian sang suami, Zea segera mengambil paket yang baru saja diantar kurir ke apartemennya. Zea melihat benda pipih tersebut dan mempelajari cara pakainya. Kok Mbak Hanum kirimnya 4 ya? Buat apa? Gumam Zea pelan. Dia meraih ponselnya untuk menghubungi sang kakak. Ya Ze, gimana hasilnya udah tahu? Tanya Hanum penasaran. Belum juga dites mbak. Terus kenapa kamu hubungi mbak? Mbak kok banyak banget ngirimnya sampai 4 begini. Emangnya dipakai semua ya mbak? Dipakai 1 atau 2 aja Z. Kalau 1 nggak yakin bisa tes lagi. Kalau hasilnya sama berarti akurat, jelas Hanum. Bersambung.